Sekarang kembali ke nganu Bu, ke LDR Bu. Oh oke, LDR ya. Aku tuh berapa puluh tahun ya. LDR itu kan banyak korbannya ya Bu ya. Iya. Korban kuota, korban Kalau perasaan. itu aku Bu ngerasain. sudah berapa lama sih LDR dengan Bapak? ya sepanjang masa pernikahanku lah. Berapa Hampir lama ya? Berarti hampir 97. selama itu. Iya, 97 sampai sekarang tuh berapa? 23 tahun. 23 tahun ya paling 20 tahunan lah. Yang Oke. LDR itu 20 tahunan sejak Bapak mulai banyak di TV, di Jakarta, kemana-mana itu. Tapi kan LDR-nya bukan yang 2 bulan pulang kan enggak. Tiap minggu dia pasti pulang. Cuman kayak Jumatan ya Bu ya, seminggu sekali. Jumatan. Kalau mungkin yang di kami pengeluaran terbesar tuh di transportasi. Oh gitu, karena dulu juga sering mengasis Bapak ya. Iya. Kalau di Jakarta kan Bu. Iya, di transportasi itu kalau di komunikasi nggak begitu ya, tapi transportasi karena ya mesti pokoknya setiap minggu tuh paling tidak minimal itu ya pesawat Jogja Jakarta Jogja itu minimal setiap minggu pasti ya. Kadang bisa 2-3 kali, kadang tidak hanya Jogja Jakarta tapi bisa Jogja mana Jogja itu sudah pasti. Jadi tiap bulan itu kalau lihat tagihan dari travel agency sok kaget yang paling ini di WC. Itu kalau kami di kalau yang mungkin 2 bulan pulang gitu kan mungkin malah di transportasi nggak terasa begitu, ya. Gimana sih Bu LDR Bu? Saya kan masih newbie masalah LDR Bu. Belum pernah ya? Saya cuma 2 tahun Bu. Itu pun belum nikah. Setelah nikah ya nggak mau lah LDR. Susah-susah dinikahin. Nggak tahu ya, kalau saya ya awalnya ya berat jelas ya. Sering sekali dihadapkan pada keadaan yang anak-anak harus sakit, soalnya pada di rumah harus handle sendiri. Tapi ya lama-lama ya biasa gitu. Bahkan kadang-kadang suka lupa malam-malam gitu tidur kan terus kebangun. Sopo iki sik jajarku. Ternyata lagi pulang. Jadi kadang sampai lupa gitu lah. Sopo ya iki kok ora teko ning sebelahku. Oh iya lagi pas pulang. Kayak gitu sampai dia sakit udah biasanya, tapi ya anak-anak juga udah biasa. Mungkin ya itu mungkin memang cara Allah bagi kami gitu. Mungkin kalau keluargaku tuh terus-terusan bareng mungkin malah jelek gitu loh. Gitu. Ya mungkin iya sih Bu, kalau terlalu saya nggak tahu juga ya, mungkin karena saya punya teman tuh yang tiap kemana-mana tuh berdua. Ke salon aja berdua, krimbat berdua, suami istri, facial cowok berdua. Cewek ya itu ya. Iya, suami istri kayak gitu. Kok agak gimana ya malahan ya? Orang jelek banget gitu loh. Iya. Kemana-mana gitu sama suami istrinya gitu. Kesehariannya berdua terus juga. Iya, malah nggak ada cerita kan? Makanya itu. Kayak saya nggak bisa bayangin gitu kalau kayak gitu. Nah mungkin ya ini ya sudah kan mau nggak mau harus dinikmati gitu kan, harus disyukuri ya harus lah. Yang paling berat apa Bu? Yang yaitu paling sendiri berat yang misalnya anak sakit harus sendiri. Hal-hal sepele lah, keran copot. Bayangkan keran copot mereka orang itu ngatasi padahal itu hanya hal yang sepele loh ya. Apa kayak gitulah, terus sebel kan rasanya ya. Piring munggah gendeng misalnya harus kalau itu ya kongkon tukang aja Bu, bahaya Bu. Kongkon tukang. Nah, ngomong tukang kan kadang kan kita nggak bisa, maksudnya nggak tahu gitu kan harus mau siapa kayak gitulah. Tapi ya nggak apa-apa, itu menjadi seni. Ya. Dalam hidup. Ada loh Budian nanti teman kita itu kan LDR juga ya. Iya. Nah, itu dia nanti tiap minggu juga kan, tiap minggu pulang kayaknya. Iya, tiap minggu juga. Cuman nggak tahu sih sekarang kalau kondisi kayak gini ya, apa tiap minggu juga. Tapi setahuku tiap minggu pulang Jumat sore kalian atau Jumat malam gitu. Berarti masih di bawahnya Bu Ul ya. Budian ya. Halo Budian. Nanti saya udah ngomong Budian kok main ke sini. Besok ada Bu Ul loh. Lagi
lagi banyak orderan. Oh dia, ya, bagus lah. Ya, masa-masa pandemi tapi ya orderannya juga lancar ya. Semoga Bapak juga ya. Oh iya. Tiap hari dia tuh ada Zoom meeting, terus hampir tiap hari. Jadi ya sama aja. Cuman sekarang tentunya beda ya. Maksudnya kalau sempet sih kemarin diundang bulan Agustus besok. Salah satu Pemda gitu di Jawa Barat. Dan yang undang bupatinya malahan. Oh, oke. Diundang untuk offline, acaranya di alun-alun, bayangkan. Offline? Besok Agustus itu. Terus mungkin maksudnya untuk menarik biar Bapak mau gitu ya, dibilangin, Pak ini nanti yang datang kita ngundang sekitar 5.000 orang. Lokasinya di alun-alun. Itu anunya loh, yang mengundang itu bupati langsung. Iya, bupatinya, Pemda ya, pasti Pemkab ya, Pemkab apa Pemda gitu ya, kayak gitulah. Nah, jelas lah malah kita takut kan. Iya kayak masih kayak gini kondisi belum stabil kan, kita nggak tahu jangan-jangan nanti jadi kasus kayak Rhoma Irama malah kan payah. Klaster baru. Iya. Terus gimana Bu? Ya nggak mau ya di inilah, udahlah. Jangan besok udah, kalau udah tahun depan udah mungkin udah settle gitu ya orang-orangnya. Katanya juga ada vaksinnya kan tahun depan. Ya semoga katanya. Semoga bisa ditemukan. Itu ada 2 lah yang undang bulan Agustus, yang satunya di Surabaya malah satunya Surabaya. Zona merah Bu. Hitam sekarang kan katanya. Oh hitam sekarang? Iya. Udah. Jadi hitam. Berarti makanya kita hati-hati bener ya, hati-hati bener kalau apa ya, kadang kan kita suka lupa toh di ruangan kayak gini, pokoknya usahakan selalu ada udara bisa masuk. Oke. Bu, pertanyaan terakhir Bu. Suka dukanya jadi istri Ustadz itu apa Bu? Aduh, apa ya suka dukanya? Banyak sukanya atau dukanya? Dukane aku ora lemu kayak gini ya Pak ya, mesti wis kurus kering gitu. Saya ketemu Bu kan ya segini ini sudah. Kan apa sebelumnya belum tahu. Ya tahunya Bu ya segini. Tahunnya lemu ya. Ya enggak Bu, segini. Dukane apa ya? Ya dukane itulah ya, sering ditinggal gini-gini. Terus apa sih kadang-kadang karena saya meskipun bukan perempuan karir gitu ya, tapi kan punya pekerjaan sendiri. Sering banget dibilangin, kenapa sih nggak ikut suaminya? Ya suaminya tuh harus diikutin terus katanya gitu. Kan mengingat banyak ustadz kejadian yang macam-macam lah gitu. Nah ini. Ya, kayak gitu loh. Tak pikir ya oke lah kalau memang dia itu mau ngapa-ngapain ya dia sudah tahu sendiri resikonya. Saya pikir gitu kan, udah tua gitu, udah dewasa, udah ngerti hukumnya gini dan kalau saya kan lebih memilih, meskipun saya sering ikut pergi tapi kan nggak bisa full ya. Selain karena kerja ya harus ada tuh yang ngopengin anak-anak. Kalau semua ikut anaknya gimana gitu, mending bapaknya Bu, ya? Iyalah itu sering banget omongan-omongan gitu, dan saya merasa ini orang ini ngasih tahu atau mau apa gitu ya, maksudnya nakut-nakutin. Iya, dalam artian kan dia berarti suudzon bojoku tuh kayak gampang digoda orang gitu kan, kesannya kan malahan. Kayaknya enggak sih Bu. Oh enggak ya? Kayaknya sih enggak. Satu Jayanto kayaknya strong. Dan yang jelas semua ATM aku yang bawa. Itu mungkin salah satu kuncinya. Salah satunya itu. Jadi kalau mau macam-macam mulailah dari nol lagi gitu ya. Jangan panggil ATM semuanya ku bawa. Silahkan mulai dari nol kan, kita udah pernah dari nol gitu. Iya, tak bilang kalau mau macam-macam jangan sama anak kecil. Kalau sama anak kecil kamu mulai lagi dari nol. Punya anak kecil, punya ini gitu. Cari yang apa sudah mapan, mulyo, jadi aku bisa ikut mulyo. Ini Gojek ya Bu ya? Iya, ini berjaga ya Bu ya? Itulah sukanya ya apa sih ya? Ya itulah kayak sering ditinggal dan sebagainya itu. Kalau sukanya ya seneng lah karena bisa ikut gitu dan ngerti sedikit-sedikit ya Bu ya. Itu sih apa ya, efek samping ya. Kan jadi dikenal juga. Oh gitu ya. Nah itu juga apa? Dapat endorsan.
1-2 kali dapat endorse kan Bu? lumayan ya. Kayak gitu. Terus apa ya, yang jelas kan harus dengan ketemu banyak orang itu belajarnya jelas belajar banget itu untuk gimana menghadapi orang yang kalau di sini gitu. Saya tuh sering gini, di kantor kan kita gojekan gitu apa bully-bullyan dan sebagainya gitu. Di sebuah tempat gitu saya tuh seperti dipuja-puja, banyak sekali orang direbut sana rebut sini. Jadi kayak dia berasa artis gitu. Tapi nggak seneng juga karena sampai dipesenin sama panitianya, ibu jamnya dilepas, ibu dindingnya dilepas, karena khawatir kalau ditarik-tarik gitu kan ada yang nakal kayak gitu. Ada biasa yang seperti itu tuh di Lampung itu orang-orangnya itu sering histeris ketemu peserta pengajiannya itu ada jamaahnya itu sering sekali histeris. Jadi sampai kalau mau turun mobil aja udah disuruh, Bu, sepatunya dicopot dulu, terus biar nyopotnya itu nggak di situ, nanti kalau sambil nyopot bisa dirubung gitu loh, digeruduk sama si peserta jamaah. Dan itu beneran katanya sampai di satpol PP apalah gitu, pokoknya di sepanjang jalan yang mau kita lewat itu sampai digituin dan beneran itu tangannya ditarik sana jiwa sana, pipinya tuh diginiin sampean gitu. Kalau bapak banget pipinya. Kok gitu ya? Padahal kan bukan artis ya. Maksudnya kan ya pendakwah toh Bu, tapi kok ternyata perlakuannya sama. Iya, orang-orang itu mungkin gemes, seneng atau apa nggak tahu. Belum lagi nanti habis itu jak foto sana, jak foto sini gitu sampai aduh. Jadi nyicipi ya Bu ya, nyicipi ya. Artis banget. Pernah teman saya ikut sampai ngekek karena dia merasa ya ampun kamu itu loh, dia teman SMA saya. Ketemu di Lampung, terus dia ngikut kan, terus langsung dia tuh cerita di grup ngekek gitu, ya ampun tahu nggak ulaya ya kita bully di sini gitu. Di sana dipuja-puja. Di sana, jadi sampai tapi belajar banget dan bukan masalah senangnya itu, tapi kalau saya lebih ke terharu. Orang-orang itu kan berarti sangat senang banget dengan kehadiran kita, dengan itu tuh banget gitu. Mungkin kalau di Jawa orang sing siapa gitu. Tapi kalau mereka itu dan rela untuk datang, misalnya acaranya itu jam 12. Rela untuk datang dari pagi bawa makanan kayak piknik itu semuanya hanya untuk biar misalnya mungkin bisa masuk duluan gitu. Karena kalau di luar Jawa itu betul-betul kayak gitu, kalau memang udah datang ribuan bener kalau mungkin kayak kemarin kasus Roma Irama itu. Nah makanya bapak ini besok ya nggak mau lah dia. Nanti kalau kayak gitu kan beneran rame ya kan kalau udah masa kan susah. Dikendalikan kan susah. Gitu.